dan bisa dikatakan menjadi paranoid. Keadaan makin memburuk karena Farhana tidak punya nafsu makan, sulit diajak bicara hingga seperti orang linglung, penuh kecemasan, dan jika malam tidak tidur, hanya matanya saja menghadap langit-langit, kemudian menangis sekeras-kerasnya sambil menceracau. Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah prank di sekolah yang berakibat memilukan ini terjadi di kota Batam, yang menimpa seorang anak perempuan kelas 7 SMP, Maizatul Farhana, berusia 13 tahun. Prank yang dilakukan teman-temannya ini dilakukan dengan cara yang tidak lazim, yaitu dengan menyelipkan uang dan handphone ke dalam tasnya hingga menyorakinya sebagai maling. Hal tersebut membuatnya trauma, depresi, hingga harus meninggal dunia. Kasus ini mendapat sorotan dari Dinas Pendidikan serta DPRD Kota Batam. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga. Cerita ini terjadi pada tahun 2010. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk semua. Maizatul Farhan atau kita sebut Farhana adalah seorang siswi SMP Negeri 7 Batam. Sosoknya cantik juga cerdas. Dari penampilan fisiknya dia terlihat anggun, dikenal sebagai anak yang baik dan sopan. Hubungan dengan teman-teman dan guru sangat baik, membuat mereka saling peduli satu sama lain. Termasuk jika ada salah satu temannya yang berulang tahun, tentu saja teman-temannya akan merayakan hari spesial tersebut. Lalu tibalah saat di mana Farhana akan berulang tahun di umurnya yang ke-13. Teman-teman akan memberikan kejutan ulang tahun kepada Farhana dan diharapkan kejutan ini merupakan kenangan yang tak terlupakan sebagai ungkapan persahabatan. Bisik-bisik dan kasak-kusuk di belakang Farhana yang akan berulang tahun tanggal 26 November 2010. Teman-temannya merencanakan dan menyiapkan sebuah surprise. Walau tidak diberitahu tentang rencana tersebut, Farhana sudah merasa curiga. Dia hanya berucap, ulang tahun kok gini amat ya, pakai disiram tepung, dilempar telur. Karena menurutnya hal tersebut menjijikan. Untuk membersihkan baju, badan, dan rambut tentu akan menyulitkan. Dia telah meminta ayahnya untuk menjemput lebih awal sepulang sekolah di hari H ulang tahunnya. Yang sebenarnya terjadi di belakang Farhana. Tanpa sepengetahuannya, ternyata teman-temannya itu sudah merencanakan sebuah drama. Ya, drama prank yang telah sering mereka lihat di YouTube. Karena mereka pikir konsep ini sedang zamannya. Alasan lain adalah karena supaya tidak terkesan biasa-biasa saja. Tanpa mereka berpikir akan dampaknya. Ide yang berasal dari salah seorang anak itu akhirnya disetujui oleh yang lain. Dan nantinya mereka akan meminta salah seorang guru untuk ikut berpartisipasi. Singkat cerita, di hari H, semua berjalan normal. Hingga bel istirahat sekolah berbunyi dan salah satu teman berkata, Far, anterin aku ke kantin yuk, aku mau jajan. Farhana yang tidak curiga berkata, Yo, aku juga pengen jajan di kantin. Saat bangkunya kosong, teman-teman Farhana yang sudah tahu skenario kemudian memasukkan beberapa handphone dan uang ke dalam tas Farhana. Terlebih dahulu mereka meminta seorang guru untuk terlibat dalam skenario mereka. Guru itu adalah Ibu Yeni yang mengajar matematika setelah jam istirahat. Tepat setelah bel istirahat berbunyi dan pelajaran dimulai, beberapa saat kemudian seorang murid bernama Ziko tampak gelisah tengah mencari-cari sesuatu dalam tasnya, sehingga menarik perhatian Ibu Yeni. Ada apa Ziko? Ini Bu, saya letakkan uang 300.000 dalam tas, tapi tak tampak lagi. Periksa tasmu baik-baik, siapa tahu keselip, ujar Ibu Yeni. Sudah Bu, tetap tak ada, padahal tadi waktu tinggalkan kelas saya sudah cek baik-baik. Tiba-tiba salah seorang murid perempuan berkata, Bu Guru, HP saya juga tak ada. Tadi siang letakkan di tas. Semua keluar kelas. Semua tas ditinggal, jangan ada dibawa keluar, Ibu Yeni berkata tegas. Seisi kelas yang berjumlah 33 orang keluar menunggu di koridor.
Kemudian Ibu Yeni meminta 4 siswa untuk membantu mengecek isi tas seisi kelas satu persatu. Hingga saatnya Ibu Yeni setengah berteriak berkata, "Maziatul Farhan, kesini nak, masuk ke kelas." Saat itu juga teman-temannya bersorak, "Maling, maling, dasar maling, maling." Mengiringi langkah Farhana yang kebingungan dan mencoba membela diri. "Apa sih? Siapa yang maling?" "Ibu menemukan barang-barang temanmu yang hilang ternyata ada di dalam tas kamu. Coba jelaskan," kata Ibu Yeni. "Saya tidak tahu, Bu. Tadi saya jajan di kantin," jawab Farhana bingung dan gugup. Sementara itu semua siswa yang berada di luar kelas terus bersorak, "Maling, maling, pencuri. Ayo ngaku, ngaku, dasar pencuri." Farhana sangat bingung, syok, malu dan menangis. Kondisinya sudah sangat terpojok dan tidak bisa membela diri. Sementara teman-teman yang niat awalnya hanya ngeprank, ternyata kondisinya sudah kelewatan. Seketika Farhana pucat dan lemas. Namun teman-temannya ternyata masih belum peka juga. Karena sesuai rencana ketika Farhana dibawa keluar kelas, mereka akan memberikan surprise dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Itu rencananya. Yang terjadi sebelum Farhana keluar kelas, dia terjatuh pingsan. Terkejut karena tidak menduga situasi akan seperti itu, membuat semua menjadi gaduh. Dan dengan segala upaya menyadarkan Farhana, sampai akhirnya menghubungi ayah Farhana untuk menjemputnya. Wali kelas menjelaskan kepada ayahnya bahwa Farhana tidak bersalah dan itu adalah drama prank dari teman-temannya. Walaupun pada akhirnya tersadar, pandangan Farhana tampak kosong dan hampa. Tampak bahwa dia mengalami trauma berat. Sejak saat itu Farhana tampak seperti orang linglung. Masuk kamar selama berjam-jam, walaupun keesokan harinya masuk sekolah, tapi tampak tidak fokus, tatap matanya kosong, sulit diajak berkomunikasi, curiga berlebihan kepada teman-temannya, dan bisa dikatakan menjadi paranoid. Keadaan makin memburuk karena Farhana tidak punya nafsu makan, sulit diajak bicara hingga seperti orang linglung, penuh kecemasan, dan jika malam tidak tidur, hanya matanya saja menghadap langit-langit, kemudian menangis sekeras-kerasnya sambil menceracau. "Ibu, aku kenapa? Aku bukan pencuri, aku bukan maling." Sampai akhirnya Farhana dirawat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Dalam masa-masa kritis, ternyata lambungnya mengalami perdarahan karena tidak ada makanan yang masuk. Yang hal ini memicu penyakit lain, infeksi jaringan otak dan peradangan saraf karena kondisinya yang lemah. Dokter mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan, Farhana adalah anak yang sehat karena depresilah yang membuat penyakit-penyakit komplikasi ini. Selama dalam perawatan intensif, sesekali Farhana terbangun, duduk, menatap kosong, kemudian kembali tak sadarkan diri. Hingga pada 16 Desember 2010, Farhana tiba-tiba siuman dan memanggil ayah ibunya. Ketika itu ibunya menjawab, "Iya, kenapa nak?" Tetapi tiba-tiba lidah Farhana menjadi keluh, tidak bisa bicara sama sekali dan kembali pingsan. Sangat disayangkan Sobat BM bercerita, ternyata panggilan kepada ayah ibunya itu adalah kata-kata terakhir Farhana, yang pada akhirnya menutup mata untuk selamanya dan menghembuskan nafas terakhir pada pukul 4 dini hari. Berita tentang meninggalnya Farhana menghebohkan media dan membuat orang-orang bertanya-tanya, apa iya karena di prank bisa depresi? Apa iya karena di prank bisa meninggal dunia? Jawabannya silakan banyak belajar, banyak membaca, banyak bergaul. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.